Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya ingin menjelaskan atau mempraktekkan cara penggunaan aplikasi yang saya bikin dengan tema manajemen penilaian siswa untuk tugas ujian akhir semester dari matkul dasar-dasar pemrograman. Di sini saya Yahyatul Aziz dengan NIM 301241071. Baik, langsung saja ke dalam programnya. Di sini saya ingin menjelaskan pertama modul yang saya jalankan yaitu berupa tema yang menjelaskan apa saja yang ada di dalam aplikasi ini dan apa saja yang dapat digunakan. Modul ini dibuat untuk memudahkan guru dalam memanajemen nilai siswa setelah misalnya ada penilaian ataupun ujian di sekolah. Langsung saja di sini kita run. Pertama yaitu output atau keluaran dari beberapa modul yang saya buat, seperti ada input nama siswa, input nilai UTS, input nilai UAS, dan lainnya. Di program ini juga menggunakan sistem array, pengulangan dan juga pengulangan atau looping, dan juga seleksi data. Kemudian lanjut ke modul berikutnya. Di sini guru diminta untuk mendata nama siswa atau memasuki nama siswa satu persatu. Di dalam modul ini saya menggunakan array atau menggunakan pengulangan sebanyak 10 kali, arraynya 10. Jadi guru harus memasuki 10 nama di dalam modul ini sampai modulnya selesai dijalankan. Bisa kita lihat di sini. Nah, program akan selesai jika guru telah memasuki nama-nama siswanya sebanyak 10 kali. Lanjut ke modul berikutnya, yaitu berupa modul untuk mendata nilai UAS dan UTS setiap siswa. Jadi di sini guru bisa memasuki nilai-nilai UAS siswa-siswanya sebanyak 10 siswa dan akan diulang 10 kali. Langsung saja masuk. Pertama kita masukin nilai UAS dulu. Kemudian diminta memasuki nilai UAS mahasiswa kedua dan seterusnya sebanyak 10 kali. Nah, kemudian di sini diminta untuk memasuki nilai UTS sama seperti tadi. Nah, di sini lanjut saja langsung ke program modul selanjutnya, di mana kita atau guru dapat mencari nilai rata-rata setiap siswanya dengan memasukkan nilai UTS dan juga nilai UAS, lalu akan dihitung atau dijumlahkan kemudian dibagi untuk mendapat nilai rata-rata dari hasil ujian siswa-siswa tersebut. Di sini misal kita masukkan nilai UTS mahasiswa yang pertama 65 dan juga nilai UAS-nya misalnya 87.
ditemukan nilai rata-rata siswa pertama yaitu 76 poin, dan selanjutnya sebanyak 10 kali. Nah, langsung saja lanjut ke modul berikutnya. Di modul ini, guru dapat menentukan kelas siswa tergantung dengan nilai yang didapat. Dari guru bisa menginput nilai UTS dan UAS-nya, kemudian akan ditentukan ke siswa tersebut masuk ke kelas yang mana, di mana nilai siswa di atas 70 akan ditempatkan di kelas A. Kemudian nilai di atas 50 sampai 70 ditempatkan di kelas B. Yang terakhir, nilai di bawah 50 akan ditempatkan di kelas C. Langsung saja, misalnya nilai UTS-nya 87 dan nilai UAS-nya 89, didapat nilai rata-ratanya 88 poin di atas 70, maka kelas yang siswa pertama itu akan ditempatkan di kelas A. Dan selanjutnya sama juga. Nah, misal sini siswa kedua mendapat nilai rata-rata 33 akan ditempatkan di kelas C. Di mana siswa ketiga mendapat nilai rata-rata 50 poin, maka akan ditempatkan di kelas B. Dan seterusnya. Lanjut ke modul berikutnya, yaitu mencari nilai rata-rata setiap ujian atau dalam kurung UTS dan UAS. Jadi di sini guru dapat mencari nilai rata-rata dalam satu kelas saat ujian UTS dan juga ujian UAS. Untuk misalkan mencari berapa hasil ujian dan UAS yang didapat dalam satu kelas tersebut. Nah, misalnya di sini didapat nilai rata-ratanya yaitu 42 poin. Untuk ujian UAS-nya nah, lanjut saja ke modul berikutnya. Di sini mencari nilai yang didapat dalam satu kelas. Oh, ini menjumlahkan UTS dan UAS-nya. Kalau tadi itu yang satu persatu, sekarang langsung UAS dan UTS-nya digabungkan. Nah, didapat nilai rata-rata setiap siswanya yaitu 127 poin. Sebenarnya dibagi dua ini. Lanjut saja ke modul berikutnya, yaitu guru bisa mencari nilai terendah dari hasil ujian TS dan UAS-nya. Misalnya guru diminta memasuki hasil nilai UTS mahasiswa pertama. Di sini kan mencari nilai terendah, misalnya mahasiswa pertama mendapat nilai 87 dan yang nah, program dapat menilai misalnya mahasiswa keduanya lebih kecil dari 87 yaitu 67.
Nah, misal di sini kan gurunya masih menginput data atau nilai yang paling terendah yaitu 43 poin. Bisa misal gurunya menginput 78, maka program masih mendeteksi bahwa nilai terkecilnya yaitu 43. Kemudian misalkan guru masukkan nilai yang lebih kecil dari 43, maka keluarannya yaitu langsung muncul bahwa nilai terkecil saat ini yaitu 34, sebanyak pengulangannya yaitu 10 kali. 198 masih dideteksi 34 yaitu nilai terkecilnya. Misal kita tulis nilai atau poin yang paling lebih kecil dari 34, langsung outputannya langsung keluar yaitu 23 nilai terkecil saat ini. Dan kemudian didapat nilai terkecilnya yaitu 23 poin. Lanjut ke modul berikutnya yaitu mencari nilai tertinggi. Sama seperti mencari nilai terendah yang tadi, sistemnya hanya mencari berapa nilai tertinggi yang dimasukkan oleh guru. Nah, misal di sini mahasiswa kedua memiliki 80 poin, maka masih nilai tertinggi saat ini yaitu 80. Jika guru memasuki nilai yang lebih tinggi dari mahasiswa kedua, akan sistemnya akan mengeluarkan nilai yang tertinggi saat itu. Misal di sini guru masukin nilai 81, 83. Nah, langsung muncul nilai tertinggi saat ini yaitu 83. Saat ini nilai tertingginya 87. Dan misalnya yang terakhir 99 poin, langsung keluar nilai tertinggi hasil UAS yaitu 99 poin. Lanjut ke modul berikutnya yaitu di sini menjelaskan hasil kelulusan siswa, di mana ketentuannya yaitu nilai akhir atau nilai rata-rata siswa di atas 75, siswa akan lulus, dan jika siswa tersebut mendapat nilai rata-rata di bawah 75, maka siswa tersebut akan gagal atau tidak lulus dan mengulang kelas. Misal siswa pertama mendapat nilai UTS 76 dan nilai UASnya 78 dan mendapat nilai rata-rata 77, maka siswa tersebut akan lulus. Sedangkan misal mahasiswa yang kedua mendapat nilai rata-rata sebesar 55 poin, di mana syarat lulus minimal 75 poin, maka siswa tersebut akan gagal dan mengulang kelas. Lanjut ke modul berikutnya, yaitu mengecek apakah siswa sudah masuk sesuai kelasnya dengan menginput nilai siswa, di mana aturannya yaitu di sini saya menggunakan while loop, yaitu pengulangan selama apa yang dimasukkan itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalnya di sini kan diminta untuk memasuki nilai di atas nilai kurang dari 70 poin, di mana siswa tersebut masuk ke kelas B, dan nilai di atas 70, maka siswa tersebut akan masuk kelas A. Semisal di sini guru memasukkan
memasukkan nilai mahasiswanya yaitu 56, di mana 56 itu di bawah 70, maka siswa tersebut harus masuk kelas B. Sistem ini akan terus mengulang sampai misalnya guru menginput nilai di atas 70, maka langsung lanjut ke berikutnya yaitu ke penyeleksian di atas 70. Misalnya 45, 46, 70. Nah, langsung program akan segera berhenti setelah guru memasukkan nilai di atas ataupun 70 poin. Kemudian di sini sama saja pengecekan kelas C, di mana inputan di atas 50 akan masuk ke kelas B, dan jika di bawah 50 akan masuk ke kelas C. Sini misal gurunya memasukkan nilai 23, maka murid tersebut harus masuk kelas D. Lanjut ke modul berikutnya yaitu modul terakhir ya, sepertinya pengecekan atau input nilai siswa untuk dicek. Jika memenuhi nilai benar, maka program tersebut berjalan. Sebaliknya jika salah, program akan berhenti. Misalnya di sini programnya meminta nilai di atas 70, maka akan terus mengulang, yaitu siswa akan masuk ke kelas A. Semisal guru menginput nilai di bawah 70, maka program akan jalan ke bawah dan menghitung nilai-nilainya. Dan jika di bawah 70, maka program akan mengeluarkan outputan bahwa siswa tersebut harus masuk ke kelas C. Lanjut misalnya input nilai siswa. Nah, di sini kan di atas 70, maka siswa tersebut masuk kelas A. Jika guru memasuki nilai sebanyak 10 kali di atas 70 sebanyak 10 kali, maka program akan terus berjalan. Semisal guru masukin nilai di bawah 70 yaitu 67. Nah, program akan terus lanjut ke bawah di mana siswa tersebut tidak masuk ke kelas melainkan akan masuk tidak masuk ke kelas A melainkan akan masuk ke kelas B. Nah, misal di bawah nilai 50, maka program langsung berhenti dan akan mengeluarkan output berupa siswa masuk ke kelas C. Nah, cukup sekian di sini modul yang saya buat untuk memudahkan penilaian siswa yang dapat digunakan guru dalam menyeleksi kelulusan ataupun menyeleksi kelas-kelas siswa berdasarkan nilai hasil ujian siswa tersebut. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari modul maupun cara penyampaian saya. Saya undur diri, saya Abdul Aziz undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.